al-manfaatu bi'iwadin. Jadi manfaat dibalas dengan benda. Oke. Manfaat dibalas dengan benda. Jasa ya. Ijarah. Ijarah. Jadi misalnya rumahnya disewa, dikasih duit. Boleh dikasih duit, boleh dikasih benda dan sebagainya. Itu ijarah, sewa menyewa. Yang ketiga adalah al-ainu biduni iwadin. Jadi benda tetapi tanpa mendapatkan balasan. Tetapi yang mendapatkan balasan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ini luar biasa. Kalau dalam dunia kapitalistik yang materialistik itu tidak mengenal ada unsur spiritual, di mana ketika seseorang mengeluarkan duitnya, dia mendapatkan balasan dari Tuhannya. Ya, ini kan yang dinamakan bahwa contohnya kalau pinjaman benar-benar minjamin untuk menolong begitu kan Ustaz ya? Makanya di dalam Islam Rasul mengatakan, barang siapa yang meminjami 2 kali, maka itu sama dengan pahalanya memberi sekali. Ya. Enak kan? Jadi meminjami Rp1.000, besok lagi meminjami Rp1.000, sama dengan memberi Rp1.000. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini aspek sosial yang luar biasa, yang ini adalah potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Kemudian yang keempat adalah al-manfaatu biduni iwadin. Kalau al-manfaatu biduni iwadin itu adalah manfaat. Tadi kan manfaat biiwadin ya. Sekarang al-manfaatu. Oh, tadi yang pertama tadi sodako ya. Jadi benda itu sodako. Ya. Nah, sodako, hadiah dan sebagainya itu benda tapi tanpa balasan. Ya. Tapi kalau yang terakhir ini adalah al-manfaatu biduni iwadin. Jadi manfaat tanpa ada balasan. Kita minjemkan sandal, minjemkan baju, minjemkan rumah, minjemkan kendaraan. Itu yang diambil ya sebagian besar adalah manfaatnya. Walaupun mungkin kalau mobil ya ada bensinnya, ada olinya dan solarnya, seperti itu. Nah, keempat-empatnya dimiliki oleh semuanya umat Islam. Jadi tidak ada yang namanya misalnya time is money, tidak dikenal itu. Time is money, time ya time, waktu ya waktu. Waktu itu nilainya banyak. Ada yang bernilai material, ada yang bernilai sosial, ada yang bernilai mental, dan ada yang bernilai spiritual. Berbeda dengan kartu kredit, waktu adalah waktu karena waktunya tiap hari nambah gitu ya dengan bunganya begitu ya Ustaz ya. Time is money. Waktu adalah uang. Jadi bilangnya kan begini. Wahyu, iki duit melaku ya. Melaku nek mandek kan rugi aku. Wong iki nek tak puter iki oleh 1 juta dadi 1.500.000. Nek kanggo Wahyu ya 1.100.000 ya ndak apa-apa 1 bulan. Iku serugi lho aku yo. Nah gitu. Jadi 100.000-nya ini jelas itu adalah riba. Nah makanya kita kembali kepada fenomena utang yang dikembangkan saat ini adalah membisniskan hutang. Nah kalau membisniskan hutang ini jatuh kepada apa yang dinamakan dengan riba. Riba itu haram. Nah, riba itu adalah haram. Riba itu adalah aziyadah. Aziyadah itu tambahan yang diperoleh secara batil. Nah, batil dan tidaknya ini kan Rasul yang menjelaskan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, jelas kalau membisniskan utang, itu adalah kena wa halallahul bai'a wa harramar riba. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa membisniskan hutang itu memang jatuh-jatuhnya riba dan haram ya Ustaz ya. Berarti sebetulnya bukan kartu kredit saja gitu. Apapun yang membisniskan hutang. Betul. Makanya saya lari pembahasannya kan dari umum dulu, dan dari umum nanti kan ada derivat-derivatnya. Salah satu derivat itu adalah kartu kredit. Ya. Oke, baik mitra muslim, banyak sekali. Kita bersama telepon? Oh belum ya? Oke, jadi kita hari ini membicarakan masalah mengenai kartu kredit ya mitra muslim ya. Anda bisa bergabung, Anda bisa bertanya, Anda mungkin mempunyai mungkin punya cerita mengenai kartu kredit atau hal-hal yang berkaitan dengan hutang. Anda bisa bergabung di sini di 56245555 atau Anda bisa SMS ya lewat 0855 300938. Bincang Ekonomi Syariah bersama Ustadz Muhammad Taufik akan kembali setelah komersial berikut ini. Syariah bersama Ustadz Muhammad Taufik mengenai kartu kredit ya. Anda bisa bergabung, silakan telepon ke 56245555 atau Anda bisa melalui SMS di 0855 300938. Kita bersama penelpon.
Ya, dengan Mbak Marni ada di Kompleks Rumah Sakit Ramelan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Mbak Marni. Iya, mau tolong tanya Kakak. Saya belum mengalami mengkredit, tapi melihat fenomena. Kalau misal ada yang mengkredit, misal mengkredit barang gitu, jangka waktu sekian bulan, dalam per bulannya sekian harus lunas. Ada juga yang dalam setiap bulan itu membayar, tapi semampu kita, tapi sampai lunas seperti itu. Apakah yang seperti itu boleh? Terus kalau membangun rumah meminjam uang bank itu apakah boleh? Oke. Iya, saya belum mengalami tapi melihat fenomena. Iya. Apakah seperti itu boleh ya? Oke, dijawab ya Mbak Marni ya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Ustadz? Jadi kan ini memang akhirnya kebuka lah sedikit. Mitra Muslim ini kebuka sedikit. Oh ternyata kalau hutang yang dibisniskan adalah hukumnya haram gitu kan. Gimana nih? Jadi kita tadi pertanyaannya kan jual beli. Jual beli tapi dengan cara kredit. Maksudnya adalah membawa barangnya dulu. Mungkin ada yang dengan uang muka, ada yang tidak pakai uang muka. Kemudian kredit ini maksudnya adalah diangsur gitu ya. Jadi namanya ini istilahnya adalah bayar tunda. Bayar tunda. Saya beli motor itu harganya 10 juta. Terus kemudian kalau cash 10 juta, kalau tidak cash adalah 12 juta. Itu berarti ada harga cash dan ada harga kredit. Tetapi ini tidak bermakna dua harga, tetapi tetap satu harga. Jadi tinggal pilih yang mana begitu ya, mau yang cash atau mau yang dicicil seperti itu ya. Jadi silakan saja kalau nyicil, itu namanya di dalam transaksi adalah transaksi dengan bayar tunda. Al-bai' bisaman. Ini nggak apa-apa ya Ustadz ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, bukan asalkan tidak haram. Harganya pas. Jadi tidak ada denda atas keterlambatan. Tidak ada. Jadi ada selisih 2 juta dari cash ini karena ini sudah ditarik ulur. Jadi ibaratnya uangnya kan belum bisa diputar lagi begitu ya Ustadz ya? Boleh aja itu. Termasuk juga kalau tadi ditanyakan membangun rumah, terus kemudian membeli rumah, terus kemudian pinjam uang di bank. Nah ini makanya harus dibedakan antara ada transaksi-transaksi di sana itu. Jadi kalau transaksi utang itu berbeda dengan transaksi jual beli. Kalau transaksi utang itu kan dikasih duit, terus kemudian disuruh mengambilkan duit itu dengan biasanya kalau pakai riba itu kan bertambah. Utang saya 10 juta, nanti saya mengembalikan jadi sekian. Dengan asumsi setiap bulan sekian persen. Jadi bukan persoalan besar persentase atau kecil persentase. Karena yang namanya riba itu kan 4%, 3%, 2%, 0,1%. Tetap saja itu namanya riba. Karena transaksinya adalah ziyadah dengan cara badil, tambahan dengan cara badil. Nah oleh karena itu silahkan, boleh saja, dan ini yang dikembangkan di perbankan syariah. Ini bisa untuk apa saja. Beli rumah, beli gedung, beli kendaraan, dan seterusnya. Oke, masih ini berkaitan dengan bank syariah. Tadi ada SMS yang... Oh, kita bersama penelpon dulu ya, dengan Pak Agus yang ada di Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Agus. Ini ada hal yang perlu saya tanyakan. Assalamualaikum sebelumnya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, ini saya beberapa hari yang lalu kedatangan tamu. Kebetulan saya pengusaha kontraktor Ustadz. Cuman waktu itu teman saya mau pinjam uang ke saya dalam jumlah besar sampai ratusan juta rupiah. Itu saya tanyakan kendalanya itu, dia itu punya sangkutan hutang kepada rentenir yang bunganya mencapai 10% itu. Saya sih kepinginnya bantu, cuma tidak punya uang sebesar itu. Akhirnya saya carikan teman saya. Kalau dibilang bunga ya tetap usaha, cuman lebih kecil gitu loh. Saya dapat akhirnya itu cuma 3% setiap bulannya. Dan tujuan saya ingin meringankan beban yang ada di teman saya itu. Dan itu sekarang sudah berjalan. Nah,
yang saya ingin tanyakan, keterlibatan saya di situ itu kalau menurut hukum agama Islam itu bagaimana? Karena saya niat saya sih ingin membantu meringankan Ustaz, cuman jadi tapi masih tetap memakai bunga, cuman setidaknya nominalnya lebih kecil gitu. Tapi alhamdulillah kalau melihat manfaatnya itu Ustaz, sekarang dia tuh tiap bulan tidak seperti dulu, tidak sebesar dulu. Jadi sekarang sudah mulai bisa berputar, bisa berjalan dengan baik ya. Cuman baru dimulai, misalnya itu kedepannya insya Allah kan itu bisa lancar juga, bisa terselesaikan. Itu aja yang saya tanyakan. Posisi saya di situ itu bagaimana gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agus. Ini bagaimana ini Ustaz? Sebenarnya sama sih prakteknya ke bunga begitu ya. Tapi Pak Agus ini sebagai yang niatnya kan membantu ya. Niatnya kan menolong. Jadi secara niat menolong itu kan bagus. Tapi sekali lagi bahwa amal yang ihsan, amal yang baik menurut Qadhi Ibnu Iyad. Menurut Qadhi Ibnu Iyad itu adalah ada 2 syarat, yaitu akhlasahu wa aswabahu. Akhlasahu berarti, jadi kan itu tafsir dari surat Al-Mulk ayat 1. Jadi allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup dalam rangka untuk menguji kamu sekalian, mana di antara kalian yang ihsan amalnya, yang bagus amalnya. Di situ bukan dikatakan ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya, bukan, tetapi yang paling baik. Jadi kalau banyak tapi tidak masuk kategori baik ya, tidak masuk dari dalam ayyukum ahsanu amala ini. Nah, menurut Qadhi Ibnu Iyad mengatakan di situ amal yang ihsan itu adalah 2. Syaratnya akhlasahu wa aswabahu. Ikhlasnya, kalau ikhlas ini namanya kan murni, khalis. Ya. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita murni tetapi kemudian salah. Tidak benar. Maka yang kedua itu adalah aswabahu, benarnya. Contoh misalnya saya ikhlas, ya Allah, hari ini telah engkau beri rezeki yang banyak, maka aku akan balas. Hari ini sholat maghrib saya menjadi 4 rakaat. Saya ikhlas karenamu, ya Allah. Kira-kira diterima enggak ini? Ikhlas. Ikhlas itu padahal. Tapi ini kan tidak aswab. Tidak benar. Nah, oleh karena itu ikhlas dan benar. Nah, benar ini berarti sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaannya Pak Agus ya. Insya Allah Pak Agus itu ikhlas. Nah, tetapi mungkin karena belum tahu atau bagaimana, maka Pak Agus kemudian ya tidak apa-apa deh, yang penting ada manfaatnya. Sekali lagi di sini memang harus ditegaskan bahwa pola berpikir umat Islam, seorang mukmin yang dirinya terkait dengan syariat itu bukan asas manfaat. Bukan choose what the matter most gitu. Pilihlah apa yang bisa paling memberikan bagus padamu. Ya bisa saja memberikan keuntungan secara finansial, secara apa. Tetapi sebenarnya tidak diperbolehkan karena itu ada hikmahnya tersendiri yang kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu di sini meskipun ada manfaatnya, tetapi di situ kecil, tetap secara syariat, ya kena yang namanya riba. Itu harus beristighfar. Ya, istighfar. Nah, karena nggak tahu kan ya. Bagi yang menunjukkannya. Jadi Pak Agus mungkin ya karena mungkin tidak tahuan ya begini ya. Jadi ya mungkin Pak Agus bisa membantu dengan jalan mungkin. Bagaimana kalau dialihkan ke... Sebenarnya ada cara cut off hutang itu. Gimana Ustaz? Jadi kita sendiri harus tahu bagaimana cut off hutang. Jadi seperti ini, ketika seseorang itu membuat bisnis, jadi hari-hari pertama, bulan-bulan pertama itu kan belum tahu formulanya, maka jangan libatkan hutang dulu. Investasinya adalah investasi waktu, investasi skill. Jadi apa dulu dong Ustaz? Ya, kalaupun membutuhkan uang itu jangan pakai utang, tetapi menggunakan partnership. Namanya bagi hasil. Kalau bagi hasil dalam Islam itu namanya musyarakah, mungkin mudharabah dan seterusnya. Itu kan bisa bagi untung dan bagi rugi. Jadi tidak ada
Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua. Bentar, Ustaz, kita lanjutkan lagi. Kita bersama penelpon ini. Nah, boleh. Dengan Ibu Nia yang ada di Gresik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Bu Nia. Iya, mau tanya ini Ustaz. Okay. Iya, kebetulan saya ini kan dari industri ya, pengusaha. Okay. Itu saya kan bekerja usaha ini dari beberapa pesanan, gitu ya. Kadang dari pesanan itu ada yang ngasih DP, ada yang enggak, gitu. Nah, terus saya ini kan otomatis kekurangan dana modal. Nah, kami selanjutnya untuk memenuhi pesanan tadi, saya pinjam ke bank untuk modal itu. Nah, terus itu gimana hukumnya? Yang satu. Terus yang kedua, saya juga pernah pinjam ke rekanan kerja ya kayak partner gitu ya, meminjamin. Ya ini pertama ijab kabulnya itu bukan bunga bukan, cuma fee. Lah fee-nya itu yang menentukan, yang meminjamin itu gimana, Ustaz? Oke. Halo? Ya. Jadi waktu itu Ibu pinjam bank ke salah satu bank gitu ya, Bu ya? Iya, benar. Bank konvensional ya, Bu ya? Iya, konvensional. Oke, jadi terus yang kedua adalah pinjam ke rekan bisnis begitu. Iya. Tapi yang menentukan adalah ini menentukan fee-nya berapa persennya itu dari pihak yang minjemin. Berapa persen itu rata dari modal atau berapa persen dari keuntungan, Bu? Berapa persen dari modal? Oh, oke. Dijawab ya Bu Nia ya? Oke, makasih. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Gimana nih Ustaz? Ya memang rata-rata kita tergoda. Tergodanya karena apa? Wah, ini jelas keuntungannya oke. Ini kalau saya lewatkan ya, rugi. Rugi itu kan bukan berarti bahwa kita negatif. Karena rugi itu bisa berarti perbandingan. Seharusnya saya dapat 1 juta, karena kalau nggak saya tangkap saya hanya dapat 100.000. Padahal 100.000 kan sudah untung. 1 juta kan juga untung. Tapi dapat 100.000 itu rugi kalau dibandingkan kemungkinan dapat 1 juta. Potensi dapat 1 juta. Nah, rata-rata kita tergoda. Ya, siapa yang tidak tergoda? Yang namanya orang bisnis itu kan pasti keuntungan material yang kita cari. Kita kan bisnis tujuannya kan untuk kaya. Kaya secara material. Maka, ini saya sisipkan. Barang siapa yang tidak sadar dalam bisnis yang membangun kekayaan, maka kemungkinan besar dia secara tidak sadar adalah membangun kemiskinan. Itu seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa kita bisa memilih. Ada beberapa pilihan transaksi di situ. Ada beberapa pilihan transaksi di situ, yaitu transaksi utang. Nah, kalau transaksi utang ya kembali kepada bagaimana paradigma Islam. Utang itu tidak pernah dibisniskan. Utang itu adalah sosial. Ya. Jadi kalau pinjam 100, kembalinya juga 100 gitu ya. Kalau hutang ya Ustaz. Ya. Maka supaya kita kan maunya kan juga win-win solution ya. Masa saya itu untung tidak saya bagi. Ya, dapat rezeki kan bagi-bagi supaya nanti ini secara long term ya, secara masa panjang itu kan bisa bekerja sama. Nah, kalau begitu bisa kerja sama. Oke. Jadi untuk Bu Nia kalau sudah presentasenya itu sudah ditetapkan di modal itu kan masuknya ke riba ya? Riba. Masuk ke bunga lagi. Jadi masuknya ke haram lagi begitu ya. Ke bank juga seperti itu gitu. Jadi paling aman adalah Bu Nia mungkin seperti itu. Partnership kemudian bagi keuntungan ya. Ada ilmunya loh partnership itu. Ada ilmunya. Kita kayaknya di sesi ada partnership deh Ustadz ya. Oke, baik Mitra Muslim, kita harus break dulu ya. Saatnya kita ikuti commercial break berikut ini. Dan kami mengundang Anda untuk bergabung nanti di 56245555 atau 0855300938 untuk SMS. Muhammad Taufik Nik ya. Jadi kita sapa dulu Ustadz Taufik AB yang mendengarkan. Jadi kalau saat ini Muhammad Taufik Nik ya Ustadz ya. Baik Mitra Muslim silakan bergabung kalau sudah bersama penelpon ya kita ya. Bu Ani di Gresik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya silakan Bu Ani. Iya. Saya mau bertanya. Ini saya kan swasta. Terus ada pinjaman modal dari semacam perusahaan BUMN gitu dengan ketentuan ada bunga 0,6. Tapi dengan catatan misalnya yang penanggung jawab itu bapaknya, ya misalnya sudah diambil sama Allah itu tidak ada tagihan lagi. Terus kalau misalnya dalam yang ditentukan kan jangka waktunya 3 tahun.
misalnya 1 tahun kita sudah bisa nutup, ya tetap dihitung sampai 3 tahun itu gitu loh. Itu enggak seperti yang bank konvensional kan enggak gitu. Kalau misalnya 1 tahun sudah bisa nutup, berarti berikutnya akan bisa dipotong apa gitu. Nah, itu enggak, sudah ditentukan selama 3 tahun itu. Ditutup selama 3 tahun tetap segitu, setahun 2 tahun juga tetap begitu. Apa itu termasuk juga riba? Soalnya kan begini, kemarin tuh bapaknya nyoba yang bank syariah itu mengajukan apa semacam yang utang itu minimal tuh harus di atas ratusan gitu loh. Padahal kita kan cuma butuhnya ya sekitar puluhan juta gitu loh, sekitar ya 20, 30 gitu, jadi nggak bisa ngambil di situ gitu loh. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Ani. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz kalau melihat yang seperti itu? Kalau saya menjawab begini tidak gampang ya. Tidak gampang. Jadi antara asas manfaat sama asas halal haram itu memang benar-benar berbeda. Jadi kalau misalnya kita bicara contoh yang lain di dalam Al-Quran tentang khamr. Khamr ya? Ya, khamr itu kan hampir persis dengan riba pelarangannya, bertahap kan. Bertahap. Jadi misalnya wala taqrabus sholata wa antum sukara misalnya. Dulu waktu itu hanya dilarang ketika apa? Ketika mau sholat saja kan gitu. Sampai kemudian dilarang betul. Innamal khamru wal maisiru dan seterusnya itu. Nah, riba juga demikian. Riba sebelumnya kan ada riba yang sedikit, ada yang riba adhafa mudha'afa. Jadi yang berlipat ganda. Nah, yang termasuk disampaikan oleh Bu Ani dari Gresik tadi, itu kan ya apa? Kalau sedikit itu kan ya bermanfaat, atau aku juga nggak merasa keberatan. Tidak merasa keberatan saya, bahkan saya menemukan manfaatnya. Bahkan ada di sebagian kalangan ekonom muslim itu yang mengatakan ya tidak apa-apa toh kalau sedikit itu. Sedikit itu bahkan coba kalau orang itu dengan adanya cicilan-cicilan yang ringan, itu kan akhirnya bisa lebih produktif. Bisa beli motor, akhirnya harus mengurangi pengeluaran dan bisa mempercepat. Dalam bahasa ekonominya kan bisa lebih efektif dan efisien. Ini kalau kita bicara asas manfaat. Tetapi Islam kan tidak sekedar bicara manfaat. Ya. Ada aturan-aturannya begitu ya? Iya, tidak. Ini yang memang berat kita. Ketika kita memandang itu ada manfaat, tapi dalam Islam ternyata ya itu diharamkan. Nah, makanya ketika kita di dalam sebuah lingkungan yang memang menawarkan banyak hal yang menggiurkan, di mana ternyata kita memang rasanya ya sakit gitu ya. Aduh gimana ya ini. Aduh sayang sekali. Kan seperti itu. Maka oleh karena itu kita harus pintar-pintar, dan ini memang harus kita putuskan bahwa kita ini harus hijrah. Hijrah dalam arti memang tidak lagi menggunakan riba. Tapi adalah menggunakan benar-benar transaksi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita meyakini ini, kita akan ya Allah akan menggantikan, mencukupinya. Benar-benar hijrah di jalan Allah ya, begitu. Jadi kalau tadi Bu Ani sempat ngomong bahwa kalau di bank syariah itu di atas pinjamannya ratusan begitu ya. Jadi mungkin ada yang koperasi syariah ya. Jadi Bu Ani mungkin kalau yang di bawah 50 juta setahu saya itu di koperasi bisa, atau di lebih kecil dari itu kredit usaha rakyat syariah ya kalau nggak salah. Itu ya Bu Ani ya. Kemudian saya baca SMS yang sudah masuk dulu ya. Dari tadi kita terima telepon nih. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya pernah ditawari kartu kredit syariah oleh bank. Oke, tapi suami saya menolak. Pertanyaannya, apakah ada kartu kredit syariah? Dan bagaimana sistemnya? Iya, saya juga pernah penasaran. Jadi bagaimana transaksi yang ditawarkan oleh kartu kredit syariah itu? Yang jelas bahwa kalau kartu kredit itu kan meminjami untuk membeli. Ya, meminjami untuk membeli. Nah, nanti membeli itu ini sesuatu yang terpisah. Sesuatu yang terpisah dengan lembaga keuangan atau bank itu. Ini kan antara bank dengan seorang yang punya kartu kredit itu satu transaksi.
Terus kemudian antara yang punya kartu kredit dengan toko tempat dia beli apapun, itu juga transaksi yang terpisah. Nah, berarti ini kan memang benar-benar dia utang. Yeah. Maka kemudian ini ada sebuah jalan yang menawarkan bahwa sebuah bank itu menawarkan kartu kredit bekerja sama dengan merchant-merchant tertentu. Misalnya benda ini bisa dibeli dengan kartu kredit yang transaksinya adalah beli. Oke, jadi intinya kalau secara syariah kartu kreditnya itu harus bekerja sama dengan merchant-merchantnya itu, dengan toko-toko itu. Jadi kalau memakai ini berarti nagihnya dia beli. Dia beli seperti itu. Tetapi kemudian masih koma itu. Persoalannya adalah kita ini sebagai sebuah bank misalnya, ketika meminjamkan uang, mengeluarkan uang dalam rangka menjual sesuatu, kan itu dijual secara angsuran. Sangat mungkin bahwa kredit itu menjadi macet. Sangat mungkin. Itu resikonya. Nah, itu resiko. Maka kemudian resiko itu dikendalikan dengan cara punishment. Pokoknya nek terlambat itu pakai ada dendanya. Ada dendanya begitu. Ini saya tanyakan loh, gimana ini denda kan tidak boleh. Karena denda itu, tadi belum saya sempat singgung bahwa riba ya. Oke, kita ngomongin riba setelah Samudra Hadis ya Ustadz. Oh boleh. Ya. Baik mitra muslim, kita harus break dulu ya untuk ikuti Samudra Hadis, dan usai Samudra Hadis nanti masih akan kita lanjutkan pembicaraan mengenai kartu kredit dalam Bincang Ekonomi Syariah bersama Ustadz Muhammad Taufik Nik. Muhammad Taufik dan saya Dina Ismail, dan kita bergabung bersama Ibu Umu yang ada di Karangpilang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ini mau nanya ke Pak Ustadz ya. Saya kan punya usaha bikin makanan ke asrama marinir. Itu bayarnya 1 bulan sekali. Ini saya mau pinjam teman saya uang, pas ini ada kesempatan, ada bangunan ini loh untuk pondok yatim. Terus saya tuh ingin sekali mau masukkan syariah ke situ. Terus bilang sama teman saya, oh iya taksi gitu katanya. Tapi yang saya buat nyaur itu, buat mengembalikan itu, nunggu saya dapat dapat cauran dari orang-orang gitu loh, itu boleh apa tidak gitu. Terus keduanya, anak saya kan yang sudah meninggal itu sudah punya anak 1 gitu loh. Menjelang bulan puasa itu meninggalnya hari Jumat itu. Anak saya itu putri. Terus ini mau saya akikoi, boleh Ibu, apa tidak? Anak kecilnya dulu belum saya akikoi. Ibu Umu, kalau pembicaraan mengenai fikih seperti ini, Ibu bisa ngobrolnya dengan Ustadz yang ada di Tabasan ya Bu ya? Iya. Jam 3:30 ya Bu ya? Gitu. Oke. Ya itu aja yang bilang tadi nomor 1 itu aja ya. Baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bilang untuk itu loh, sedekah jariah itu pinjam itu boleh apa tidak? Tapi yang buat tahu itu ada, tapi belum didapat di tangan gitu loh, masih tunggu bulan depan gitu. Oke, ya. Boleh apa tidak? Ya, dijawab ya Ibu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya ingin kembali kepada sebelum break tadi ya. Sebelum break. Jadi karena ini banyak kita temukan bahwa keuntungan sedikit yang diperoleh itu dengan asumsi yang diambil, tapi dengan cara riba itu dibandingkan dengan manfaatnya. Itu kan begitu. Nah, makanya kembali bahwa kalau kita bicara tentang minuman khamr, itu ada manfaatnya loh, Mbak. Iya. Ada manfaatnya. Untuk menghangatkan. Dan sebagainya. Tetapi itu kan sudah dipastikan oleh Allah. Sama juga ketika riba juga sudah dipastikan oleh Allah. Ketika pada awalnya adalah wala ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Tinggalkan riba itu ada di Al-Baqarah 217. Terus kemudian Allah sudah mengunci terakhir adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sekali lagi, maka oleh karena itu di sini memang kita harus kita berpikir kepada pikiran kita bagaimana menemukan cara agar tidak menerjang, melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak caranya.
banyak caranya. Dan alhamdulillah saya sudah biasa memberikan solusi kepada teman-teman atau siapalah kerabat family. Jadi jangan pernah membandingkan dengan manfaat gitu ya. Kalau itu sudah hukumnya sudah haram, ya sudah haram gitu saja ya. Walaupun ada manfaatnya seperti itu Ustaz ya. Oke, saya sekarang membacakan tadi itu sudah menjawab untuk Ibu Umu? Oh belum. Jadi kalau Ibu Umu terserah Ibu Umu. Yang jelas itu adalah barangnya yang halal ya. Dan itu ketika dipinjam itu adalah sudah menjadi milik kan gitu. Sudah menjadi milik. Sehingga transaksinya menjadi transaksi yang beda dengan transaksi utang. Itu seperti itu. Oke, jadi itu ya jawaban untuk Ibu Umu. Dan sekarang saya akan membacakan SMS Ustaz dari Ibu Cahya. Assalamualaikum, saya punya uang semisal 25 juta. Untuk modal usaha saya cukup 10 juta. Seringkali teman saya kekurangan modal untuk dagangannya, maka teman saya pinjam seraya menetapkan waktu dan persentase bagi hasil ke saya. Ini bagi hasil ya. Saya pernah menolak karena takut riba, tapi dia meyakinkan ke saya bahwa uang saya betul-betul dibuat untuk modal beli barang dagangan. Nah ini kalau menurut saya, menurut Ustaz bagaimana? Kalau saya sih kalau udah bagi hasil nggak apa-apa ya Ustaz ya, bukan riba ya maksudnya. Iya, jadi di sini makanya kan sangat disayangkan bagi perbankan itu ketika melepaskan uang tanpa check and recheck sebenarnya uangnya itu untuk apa. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa ketika kita itu memilih bagi hasil, maka kita memastikan bahwa bisnisnya adalah bisnis yang halal, halalan thayyiban. Jadi tidak melepaskan uang saja. Kalau melepaskan uang itu sama saja bedanya dengan kayak kartu kredit kan? Iya, melepaskan uang saja kan. Kita perlu memastikan di situ. Karena kalau kita itu kerjasama berarti itu juga bisnis kita. Jadi kalau bisnis kita ini nanti merugi, maka itu hati-hati loh juga ikut merugi loh ya. Iya, karena bagi hasil ya. Karena bagi hasil. Maka oleh karena itu tidak pas banget deh kalau misalnya mau bagi hasil melepaskan uang itu saya pikir ada unsur kehati-hatian menjadi seorang bisnismen, investor itu kurang seperti itu. Oke, ini ada penelpon ya dengan Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam. Ini mau tanya Ustaz. Konsep yang diterapkan di dalam bank syariah itu yang bagaimana? Pak, selama ini saya kan menggunakan jasa daripada bank konvensional. Sekarang ini banyak apa itu jasa-jasa dari bank konvensional seperti BRI, BTPN, bahkan kantor pos sekalipun itu. Biasanya itu di kantor kami itu di pegawai negeri lah itu ya, instansi pemerintah TNI Polri itu dengan menggunakan utang di satu bank tersebut dengan menggunakan agunan yaitu skep pengangkatan pertama dan terakhir. Kalau yang sudah pensiun menggunakan skep pensiun. Dan penggunaan uang tersebut ada yang kalanya untuk biaya anak sekolah gitu, untuk ya memperbaiki rumah dan untuk bahkan dan untuk membayar hutang lah. Nah, ini bagaimana menurut konsep daripada bank syariah gitu. Sekian, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Kita jawab pertanyaan dari Pak Ahmad usai jeda dulu ya Ustaz ya. Baik mitra muslim, saatnya kita ikuti Sam News Today dan usai news nanti masih dalam bincang ekonomi syariah. Kita membahas kartu kredit. Ustaz, sebelum saya kembali ke SMS yang banyak sekali ini, saya ingin kembali kita ke temanya yaitu kartu kredit, begitu ya Ustaz ya. Tadi dikatakan bahwa kartu kredit kan consumer debts ya. Nah, kemudian pasti ada unsur riba di situ. Nah, unsur ribanya itu kalau dilihat dari sistemnya di mananya ini Ustaz? Jadi riba itu kan ada yang lahir karena transaksi jual beli. Ada yang lahir karena transaksi utang piutang. Jadi yang transaksi karena utang piutang itu melahirkan dua riba. Yang pertama adalah riba qard. Riba qard itu begini, Mbak Dina, saya minjemi sampean kalau sampean butuh 1 juta, nggak perlu banyak-banyak, 1 bulan cukup
5%. Oke, ini seperti hutang-hutang yang biasa gitu ya Ustaz ya. Jadi yang 50.000, 5% 1 juta itu adalah riba qard. Riba yang lahir karena proses hutang. Mana ya, beranak ya. Terus kemudian kalau Mbak Dina tidak bisa membayar tepat waktu, jatuh temponya 1 bulan, 1 hari kena 1%, 0,01. 1 per mil katakanlah begitu, 1 per mil. Nah, itu kan juga begitu kalau kartu kredit, kalau nggak bisa kena. Nah riba ini namanya riba nasi'ah. Riba tambahan. Riba, iya. Jadi anaknya bisa beranak lagi. Oke, jadi ini namanya kuadrat ya Ustaz ya. Oleh karena itu kartu kredit justru dua-duanya dapat. Dapat riba maksudnya. Jadi dapat riba. Dan memang bahwa kartu kredit itu adalah consumer debt designed not to be paid off. Designed not to be paid off. Designed not to be paid off. Jadi memang sengaja Ustaz? Iya begitu. Jadi kalau kita ini hanya memberikan tambahannya saja, itu bisa 44 tahun kita tuh tidak bisa. Jadi memang dibuat untuk tergantung begitu Ustaz. Jadi kalau kita misalnya kita ini mau daftarnya mudah sekali loh ya. Daftarnya mudah sekali. Kita itu di swalayan dan sebagainya disuruh cekat itu. Bapak punya KTP, Ibu punya KTP, hanya KTP saja. Sorry, cash only gitu ya. Tapi ketika kita mau nutup, wah sulitnya bukan main. Jangan sampai kita nutup itu. Nah, karena kalau kita itu nutup berarti aliran dari uang kita. Uangnya kan dari situ ya Ustaz ya. Nah oleh karena itu ini memang menurut saya dalam mengkasar ya, ini jahat. Jahat cara seperti itu. Dan bagi orang yang tertentu memang tidak mempelajari bagaimana istilahnya sistemnya Ustaz. Pokoknya istilahnya kan kemudahan aja Ustaz. Iya, pokoknya kemudahan. Nah, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu using consumer debt as investing debt is a big mistake. Is a big mistake. Always has been bad, and always will be bad. Tajam Ustaz. Jadi memang ini yang harus dipahami begitu Ustaz ya. Jadi hati-hati untuk consumer debt begitu ya, karena ya itulah. Jadi kita ngomong ini masalah ini dulu Ustaz. Pertanyaan dari Pak Ahmad tadi. Oh iya, ada Pak Ahmad. Saya tadi berbelok ya. Iya, jadi Pak Ahmad, saya minta maaf. Jadi lembaga bank itu adalah lembaga intermediasi. Jadi dia memediasi. Jadi bank itu dapat uang dari nasabah penyimpan dana, kemudian oleh bank itu diputar, diberikan kepada nasabah pengguna dana. Iya. Nah, dia punya transaksi sebagai lembaga intermediasi ini, bank kepada nasabah pemilik dana, itu setidaknya 2 transaksi, yaitu transaksi syirkah mudharabah. Jadi ada pemilik sohibul mal ya, pemilik modal, sama yang menjalankan. Sohibul malnya adalah penabung itu. Nah, yang menjalankan itu adalah siapa? Mudharib namanya, itu adalah bank. Nah, bank ini kemudian diputar. Bank ini bisa rugi dan bisa untung. Maka oleh karena itu orang yang menabung di bank syariah harus siap-siap dia itu juga menanggung rugi apabila bank itu rugi. Nah, cuman bagaimana caranya bank syariah juga tidak merugi toh? Maka kemudian bank syariah itu mengandalkan transaksi yang memang kemungkinan rugi itu kecil. Nah, apa saja yang diberikan transaksi kepada nasabah pengguna dana itu bisa jual beli. Jual beli itu misalnya beli motor dengan cara kredit, beli mobil, kendaraan, bangun rumah dan sebagainya. Tetapi ada juga yang syirkah. Jadi kalau tadi misalnya dari ibu siapa tadi yang jualan Ibu Umu kue dan sebagainya, itu bisa menggunakan syirkah. Kalau memang di sebuah kantor itu memang kita sudah yakin pasti transaksinya ada setiap bulan ada, dan itu ada semacam MOU untuk pemesanan kue setiap bulan sekian, itu saya pikir bank akan mau karena ini ada kepastian. Jadi dia akan mau menggunakan bukan transaksi jual beli, tapi transaksi syirkah mudharabah. Jadi pembagian hasil. Masih banyak lagi transaksi itu. Intinya adalah bahwa bank ketika
melakukan transaksi yang banyak itu, sewa-menyewa dan sebagainya, itu dia mendapatkan keuntungan. Yeah. Nah, keuntungan nanti akan dibagi dengan nisbah yang sudah disepakati. Kepada yang penabung lah ya. Kepada penabung. Setelah dikurangi dengan biaya operasional. Ya, memang harusnya memang tidak rugi ya Ustadz ya, karena gimana kita nabung jadi rugi gitu kan. Kalau kita rugi, jelas ini kan bisnis kepercayaan. Iya, Bank itu adalah trust yang dimiliki. Kita baca satu SMS ini Ustadz dari Ibu atau Bapak Ari ya, yang ada di Sambi Kerap. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika kartu kredit itu kita bahkan bukan untuk kebutuhan kredit barang? Apa ini? Oke. Bagaimana jika kartu kredit itu kita butuhkan bukan untuk kebutuhan kredit barang, tapi untuk prasyarat jika kita ingin berbisnis online? Gitu. Iya, ini memang sudah saya duga ini pertanyaannya akan muncul. Karena kalau kita keluar negeri beli tiket itu juga tidak ada lewat lain kecuali adalah lewat online. Jadi kan kita masuk ke internet gitu ya Ustadz ya. Kemudian masukin nomor kartu kredit seperti itu. Jadi mungkinnya dihadapkan pada sebuah kebutuhan yang tidak bisa tidak. Kalau makanya untuk itu gimana Ustadz? Ya, makanya ada seorang ulama yang mengatakan kalau lil hajah. Lil hajah maksudnya butuh karena tidak bisa tidak harus itu, yaitu dibolehkan. Oke. Nah, dibolehkan. Kalau untuk cadangan aja mungkin sering pergi ke luar negeri begitu Ustadz. Jadi mungkin kesusahan untuk menganukan mata uang gitu ya, untuk kefalas atau apa kalau memakai kartu kredit kan itu sudah ibaratnya udah berlaku di mana saja. Kalau dari situ bagaimana mereka dari sisi ini? Kalau itu kan bukan prasyarat. Itu bukan prasyarat. Itu pilihan itu. Nah, itu pilihan ya Ustadz ya. Jadi sebenarnya bisa. Kalau memang nggak ada pilihan ya kita harus itu. Kalau memang ada pilihan ya kita pilih yang dibolehkan. Dan kalau kita berpikir bisa, insya Allah alternatif juga banyak. Itu seperti. Nah, makanya saya sedikit mengenalkan IBF yang di tempat kami itu, maka bagaimana kita berjuang bersama. Islam yang dinullah, agama Allah, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak ketinggalan dalam hal ekonomi. Mari ekonomi kita kembangkan, kita bangun. Dan kalau itu menjadi sebuah kesadaran kita bersama, ya insya Allah kekuatannya itu dahsyat luar biasa. Iya. Apalagi dari ridha Allah ya. Insya Allah. Oke, baik Mitra Muslim, tampaknya waktu juga sudah sampai di sini dulu. Terima kasih Ustadz Muhammad Taufik Nik ya. Ini saya kasih memang harus ada nicknya ya, karena ada Ustadz Taufik AB gitu ya. Jadi Mitra Muslim terima kasih sudah mendengarkan bincang ekonomi syariah bersama Ustadz Muhammad Taufik Nik ini, dan kita membahas masalah kartu kredit. Semoga ini memberi pencerahan ya untuk Mitra Muslim ya. Terima kasih Ustadz ya. Baik Mitra Muslim, sampai di sini dulu kebersamaan kita hari ini dalam bincang ekonomi syariah. Kerabat kerja yang bertugas, produser dan operator telepon Diah Yamani, pemandu alat siar Rizky Nuzuludin, dan saya sendiri Dina Ismail mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.